Oke, sekarang kita masuk lagi ke persalinan normal part 2. Part 2. Nah, kemarin kita udah bahas tuh apa aja tanda kala dua persalinan. Kala dua persalinan itu ada tandanya satu, Doran Teknus Perjol Vulka, singkatannya. Doran itu dorongan ingin beneran, pasiennya ingin ngeden. Teknus tekanan di anus, jadi ada terasa tekanan yang meningkat di anus. Ya, perjol perineumnya tuh merasa menonjol ya dengan tekanan itu. Pulka, pulva, pulvanya tuh terbuka. Pulva si vagina itu dia akan kebuka dan adanya dilatasi serviks lengkap. Jadi pembukaan lengkap tuh kayak gitu. Pembukaan lengkap tuh artinya kepala si bayi nih, ini kepala nih. Udah nggak ada lagi yang nutupin kalau ini buka 5, ini buka 10 nih. Buka 10 dia benar-benar kepala bayi doang. Jadi nggak ada lagi si porsio, sisa porsionya tuh nggak ada. Nah, ini dia. Kita mulai simulasi OSCE. OSCE mengenai OSCE kalau misalnya ada persalinan. Pertama adalah siapkan alat. Ya, klem, gunting, benang tali pusat, penghisap lendir, ya, dan juga bahan-bahan. Bahan-bahan itu seperti pakaian, handuk, selimut, kain untuk bayi dalam kondisi bersih dan hangat. Tambahin juga timbangan, pita ukur, stetoskop bayi, termometer, ya. Lalu udah disiapin tuh. Atau kalau misalnya mau ngomong, kita bilang aja, siapkan alat partuset, lalu letakkan kain bersih pada bokong dan perut ibu. Ya, jadi kita butuh kain bersihnya minimal tiga. Tiga. Satu ditaruh di pantat ibu, duanya ditaruh di atas perut ibu. Oke. Lalu di oksitosin 10 IU atau satu ampul itu dipatahin dulu. Ya, dipatahin dulu. Lalu pastikan juga udah ada tempat resusitasi, tempat data, rata, bersih, kering, hangat, ya, alat penghisap lendir, lampu sorot, kayak gitu. Lalu persiapan bila terjadi kegawat daruratan pada ibu. Jangan lupa siapin infuset, ya, cairan infus dan yang udah ada cairan kristalloidnya. Hati-hati kalau terjadinya perdarahan postpartum. Oke, jadi itu dulu, alatnya disiapin dulu. Lalu silakan penolong memakai APD. Saya akan memakai APD, celemek, handscoon, tutup kepala. Jadi pakainya celemek dulu, tutup kepala, masker, kacamata, sepatu, baru terakhir handscoon. Handscoonnya steril soalnya. Lalu kemudian edukasi ibu, minta ibunya mau pipis dulu boleh. Kalau misalnya ibunya udah nggak mau pipis, kosongin kandung kemih dengan kateter. Ya, lalu kemudian meneran hanya jika terjadi kontraksi. Jadi bilang ke ibunya, Bu, tolong ngedennya pada saat ada mules aja atau ada kontraksi. Kalau diantaranya, ibu istirahat aja seperti itu. Lalu ngedennya itu seperti BAB mau keras, yang uden banget. Nggak perlu ada suara, giginya dikatukan, nggak perlu gitu. Jadi aja. Lalu kemudian dagunya didekatkan sedekat mungkin dengan dada. Lalu kemudian kakinya tarik pahanya nih ke bagian perut. Jadi kakinya dibuka begini nih, kakinya. Ibunya suruh tarik kakinya ke gitu ya. Nah, lalu ibunya ngeden dengan cara napas cepat dan dangkal. Jadi gini, hmm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Kalau misalnya ibunya nggak kuat, boleh napas dikit-dikit. Terus ngeden lagi. Kalau kalau udah, ibu silakan istirahat. Istirahat dulu gitu ya. Nah, ini dia. Nanti jangan lupa ada satu asisten yang harus nilai DJJ, denyut jantung bayinya setiap kali kontraksi rahimnya beres. Jadi jangan ukur DJJ pas kontraksinya lagi ada ya. Nah, lalu kemudian ini dia yang kita kerjakan. Udah crowning nih. Crowning itu terlihat adanya puncak kepala di daerah vulva. Ya, kita melakukan perisat Röntgen namanya. Perisat Röntgen, perineumnya ditahan, ya ditahan. Karena kalau nggak ditahan bisa robekan sampai ke anus, bisa ke anus. Lalu selanjutnya satu tangannya menahan di daerah dekat kepalanya supaya kepala bayinya itu tetap kondisi fleksi, nggak tiba-tiba dia kayak gini, nggak tiba-tiba dia ekstensi atau danga. Kenapa? Karena bisa melukai tetra atau saluran kencing di atas. Di sini kan ada saluran kencing, ya. Jadi tekan dan tahan seperti ini. Lalu
Kalau ada lilitan tali pusat, silakan dibuka lilitan tali pusatnya. Ya. Nah, kemudian lahirnya bahu. Setelahnya, kan kita udah mengeluarkan kepala. Udah lahirnya kepala, biarkan dia melakukan putaran paksi luar. Ya, jangan dipaksa. Lihat, dia kepalanya kan madep ke bawah, madep ke posterior. Lalu kemudian dia akan dengan sendirinya kepalanya madep ke samping atau melakukan putaran paksi luar. Ya, tunggu, jangan diputer. Ya, biarkan dia muter sendiri. Dengan pegangan biparietal, biparietal itu seperti ini, lihat pegangan biparietal, ya, dipegang seperti ini. Gerakan kepala ke arah bawah atau posterior untuk melahirkan bahu anterior. Bahu anterior itu bahu depan. Lalu gerakan kepala ke arah atas untuk melahirkan bahu posterior, yang bahu belakangnya. Oke, selanjutnya apa yang kita kerjakan? Setelah bahunya dua-duanya lahir, maka kita lakukan sangga susur. Satu tangan ke perineum untuk menyanggah kepala, lengan, dan siku bawah. Satu tangan menyanggah lengan dan siku atas. Oke, lalu selanjutnya lahirkan badan dan tungkai. Sangga susur hingga kakinya lahir. Pegang kaki dengan memegang kedua kaki di antara ibu jari dan lainnya. Letakkan bayi di atas perut ibunya. Oke, letakkan bayi di atas perut ibunya. Nah, setelah letakkan bayi di atas perut ibunya, nah, setelahnya yang kita kerjakan adalah memeriksa kembali ke perut ibu. Pastikan ibunya hamilnya tunggal atau cuma satu. Kadang kita terima ibu lahiran udah mau lahiran, belum kontrolnya nggak di kita, nggak tahu kontrol kehamilannya, USG nggak pernah yang kayak gitu. Jadi nggak tahu nih bayinya ada berapa anak. Silakan penolong itu melihat ke bagian dalam, bisa diperiksa di bagian dalamnya apakah ada bayi lagi atau bukan, atau kalau sudah injeksi oksitosin ke paha bagian lateral atas, ya. Jadi sepertiga paha, paha dibagi tiga, kemudian bagian samping lateral dan atasnya itu dimasukkan injeksi. Ya, jangan lupa aspirasi terlebih dahulu baru masukin. Kalau jika tidak ada rangsang oksitosin, bisa boleh puting payudara ibu atau ibunya diminta nyusuin dan beri ergometrin. Kalau tidak ada, ya kalau wajib harusnya sih ada ya, semua di pelosok Indonesia juga punya sekarang oksitosin. Keringkan bayi dan usap muka, lalu kita masuk persalinan kala tiga. Ingat kala tiga apa? Kala tiga adalah lahirnya plasenta. Ya, nah ini kita bahas sedikit episiotomi. Episiotomi itu kita ngerugunting perineum yang nggak dilakukan secara rutin, bila tidak tepat waktu dan prosedurnya salah, malah jadi jumlah perdarahannya makin banyak dan bisa grade perineumnya robek grade 3, grade 4, bisa terjadi hematoma ya, dan juga meningkatkan risiko infeksi dan nyeri pasca persalinan. Makanya episiotomi yang dikerjakan adalah episiotomi mediolateral, ya, episiotomi mediolateral seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi bukan yang ke arah bawah ya, nanti bisa robeknya lebih luas ke bagian anus malahan. Nah, dulu kita kerjakan median, karena perdarahannya biasanya nggak banyak, tapi bisa robek ke arah anus. Yang kita kerjakan mediolateral. Nah, indikasi episiotomi dia nggak biar rutin kita kerjakan, tapi kalau terjadi gawat janin dan mungkin persalinannya harus diselesaikan dengan Shunam atau forsep atau vakum. Ya, adanya penyulit distosia bahu, persalinan sungsang, adanya parut yang menghambat proses pengeluaran bayi. Nah, selanjutnya kala tiga persalinan. Klem tali pusat terlebih dahulu, ya, klem tali pusat terlebih dahulu, kemudian eh, tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit dengan ibu, ya. Jadi, oh ya, kala tiga itu tadi kan udah bayinya udah lahir tuh. Selanjutnya kita klem tali pusat di sini, set, set, dua. Lalu jangan lupa diurut dulu ya, gunting klem sebelah sini, diurut dulu, klem lagi sebelah sini, baru digunting. Guntingnya ditadahin pakai tangan, gitu. Jadi nggak langsung kena ke kulit bayi. Nah, kenapa kalau misalnya nggak kita urut, kalau nggak kita urut di antara si tali pusat ini kan masih banyak darah, dia bisa nyembur, pure kayak gitu ya. Jadi sebaiknya di apa namanya diurut dulu untuk mengurangi perdarahan. Jadi baru digunting.
Nah, selanjutnya biarkan bayi untuk kontak kulit ke ibu bayi, ya, posisi tengkurap di dada. Lalu pindahkan klem yang tadi, yang masih nyewer itu, kita pindahkan urut terus sampai ke vulva. Setelahnya lakukan peregangan tali pusat terkendali sambil dorongan dorsokranial di perut ibu. Nanti ada gambarnya deh kayaknya. Nah, ini dia. Ini kan nih udah dilepas nih, kita pegang si klem tali pusat, nih dua kayak gini, ya. Habis itu baru di tengahnya digunting. Nih, ini guntingnya nih. Jangan lupa guntingnya ditadain pakai tangan dulu ya, biar nggak melukai si bayi. Gitu. Lalu kemudian ini klemnya ini pindahin ke depan vulva. Lalu lakukan ini namanya peregangan tali pusat terkendali. Tekanan di perut ini dorsal kok tuh dorsal tuh ke belakang kranial ke arah kepala ibunya untuk menahan supaya rahimnya tidak inversiu. Ya, tidak inversiu rahim kebalik. Kalau bukan rahim copot ya. Nah, selanjutnya bila plasentanya udah sampai introitus atau di introitus vagina baru kita lahirkan plasenta. Caranya pegang dan putar plasenta dengan kedua tangan sehingga selaput ketubannya terpilin. Gitu ya. Nanti oh ya ini bahas sedikit tentang ruptur perineum, robekan perineum. Ruptur perineum tuh di persalinan normal-normal aja sebenarnya. Kita lihat ya derajat asal grade 1 dulu ya. Nah, laserasi epitel vagina atau laserasi pada kulit perineumnya aja. Grade 2 dia ada otot perineum yang kena. Grade 3 dia dibagi A, B, C. Kalau dia hanya kena sphincter ani eksterna, dia hanya A sampai atau B aja. Kalau lebih dari 50% yang kena dia B. Kalau C, robekannya juga meliputi sphincter ani interna. Kalau 4 itu dia udah sampai anus robekannya. Lalu setelah Kak udah lahir plasenta kita jangan diamin aja ibunya. Jangan lupa setelah plasenta lahir lakukan masase uterus. Langsung tangannya otomatis masas uterusnya biar uterusnya kontraksi. Ya, kalau 4 itu IMD, timbang dan ukur bayi, kasih salep mata antibiotik profilaksis, injeksi vitamin K di bayinya, HB, vaksin HBO pada paha kanan, pemantauan kontraksi dan perdarahan. Ya ingat, jangan jangan ditinggal ibunya, harus dipantau 2 jam pertama. Ya, 2 jam pertama tuh dilakukan 1 jamnya itu per 15 menit, 1 jam pertama per 15 menit, 1 jam kedua setiap setengah jam. Evaluasi jumlah perdarahan dan pemantauan TTV. Oke, sekian untuk materi kita yang